Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Jungsumi 1 dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Sulaika mengucapkan terima kasih yang beribu-ribu banyak terima kasih karena sudah bersedia berkenan hadir mengikuti diseminasi disiplin positif modul 1.4. Sebelum acara kami lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Kemudian yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jungsumi 1, Bapak Ahmad Mudasir, yang terhormat teman-teman semuanya, rekan guru SD Negeri Jungsumi 1. Baiklah, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Mudasir, untuk memberikan sambutan pada pertemuan kali ini. Kepada Bapak Ahmad Mudasir, dipersilakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga pada kegiatan seminar dalam rangka guru penggerak yang nikmat, syukur alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi untuk memenuhi kegiatan beliaunya Ibu Sulaika untuk mengikuti kegiatan guru penggerak pada pagi hari ini, sehingga kita nanti dalam melakukan kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Salam dan sholawat dan titipnya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita. Semoga kegiatan ini berjalan dan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma. Besar harapan saya selaku kepala sekolah yang ada di SD Negeri Jungsumi ini, dengan adanya guru penggerak ini, khususnya di SD Negeri Jungsumi ini, bisa mendapatkan hal yang terbaik sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka mengikuti kurikulum apa yang namanya adalah guru penggerak. Dari beliaunya Ibu Sulaika ini sebagai motor untuk menyemangati juga bagi rekan-rekan guru SD Negeri Jungsumi ini untuk bisa mengikuti, bisa menjadikan guru penggerak semua, sehingga sesuai apa yang dipredikatkan oleh pemerintah, semua guru yang ada di SD Negeri Jungsumi ini bisa menjadi guru penggerak, bukan menjadi guru yang biasa. Nah, ini sudah dipelopori oleh Bu Sulaika, sehingga nanti mungkin 1 atau 2 tahun semua guru yang ada di SD Negeri Jungsumi ini mendapatkan predikat guru penggerak. Begitu mungkin sambutan dari saya cukupi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasir. Nah, masuk ke materi ini untuk diseminasi modul 1.4 disiplin positif budaya positif dari modul 1.4 di SDN Jungsumi 1. Next, Mas. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Sulaika mau memaparkan mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menerangkan mengenai tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Lakunya bukan dasarnya ya. Kalau lakunya itu bisa diperbaiki, tapi kalau dasarnya dari lahir itu memang tidak bisa contoh yang ada di fisik. Tapi kalau lakunya, guru di sini sifatnya yang menuntun tumbuhnya kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti kodrat zaman, contohnya adalah kita harus mengajar anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang itu zamannya adalah media sosial, ada ice breaking, ada kita membuat pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Jadi kalau zaman dulu itu konvensional, pembelajaran itu berpihaknya pada guru. Jadi anak hanya mendengarkan. Tapi kalau zaman sekarang, kodrat zaman itu pembelajaran berpihak kepada siswa atau student center. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang memegang peranan penting dalam metode pembelajaran. Next. Kemudian apa yang dimaksud dengan budaya positif? Next. Budaya positif itu adalah yang ada di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kritis itu maksudnya adalah mereka mampu mengemukakan pertanyaan yang menggali pengetahuan mereka. Itu namanya kritis. Kemudian yang kedua, untuk budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang ada diterapkan di sekolah. Contoh nilai atau kebajikan universal antara lain profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu biasa selalu kita terapkan sebelum pembelajaran dimulai kepada siswa agar mereka selalu mengingat ya profil pelajar Pancasila itu selalu mengingat dalam mindset mereka bahwa oh ini loh siswa harus beriman dan bertakwa, harus berakhlak mulia, harus berkebinekaan global, harus bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Kemudian ada the seven essential virtues dari Michael Bourba, yaitu terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Next. Konsep utama budaya positif yang ada di sekolah yang harus diterapkan itu ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya ini nanti adalah materi yang akan saya sampaikan dalam diseminasi hari ini. Kemudian yang pertama, apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya lingkungan positif itu terbebas dari bullying, ya, terbebas dari mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, sehingga mereka nanti mampu menciptakan sesuatu dengan pikiran mereka sendiri, dengan merdeka, mandiri, dan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi pembelajaran itu adalah pembelajaran terdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu nanti kita akan memetakan siswa ya. Terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila? Biasanya kita dalam sebelum pembelajaran kan ada tepuk PPK. Nah, seperti itu ya. P. Kemudian ada kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Tepuk PPK. Bapak Ibu yang apa? Tepuk PPK. PPK.
sebelum kita lanjut ke materi KS ini. Mungkin bisa nanti Bu Siti sama Bu Roy maju ke depan. Nanti yang lainnya berpasangan. Silakan Bu Siti sama Bu Roy, biar tidak tidak bersinar. Nah, Bu Siti adalah A. Tugas Anda ini mengepalkan tangan kepada Bu Roy di depan. Nah, ini dianggap di dalam ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Baik itu sertifikat tanah, kunci mobil, kunci motor. Nah, tugasnya Biro ini mencoba membujuk siapa Bu Siti supaya membuka tangannya, ya. Bujuk apakah supaya dia itu terbujuk. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Nah, ini benda berharga di sini, kemudian Bu Roy membujuk untuk melepaskan benda yang ada di genggamannya di sini. Berharga. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tidak bisa ya. Nah, jadi Anda ini menyimpan sesuatu yang sangat berarti di dalam kepalan tangan. Kemudian Anda perlu menjaga sekuat tenaga tadi ya, Bu Siti, supaya karena ini penting dalam kehidupan Anda supaya tidak terlepas. Nah, tugas tadi Bu Roy kan mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangannya Bu Siti, membujuk, bersama menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, apapun dilakukan supaya bersedia untuk membuka barang berharga itu. Kira-kira mau nggak Bu Siti? Tidak mau kan? Nah, seperti itu. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tadi kita demonstrasi seperti itu? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, bukan orang lain, ya. Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau misalnya Bu Siti memang sangat menjaga sekali kepalan tangan sehingga tidak boleh direbut oleh siapapun, nah itu atas kontrol diri dari Bu Siti sendiri. Tapi kalau misalnya pas kebutuhan dasar saat itu kita tidak membutuhkan, maka kita akan membuka. Itu adalah nama kontrol diri ya. Next. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi seperti Bu Roy membujuk Bu Siti, mengubah pandangannya Bu Siti agar nanti sejalan dengan yang diharapkan dari Bu Roy. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, misalnya kok sampai dibujuk-bujuk nggak mau buka, tetap kan ada paksaan, dipaksa dan seterusnya. Kemudian model berpikir itu harus menang ataupun harus kalah. Nah, ini stimulus respon. Tapi kalau ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa sih kenapa Bu Siti selalu dengan sangat erat menggenggam tangan itu? Karena kita juga harus memahami pandangannya Bu Siti atas barang yang dia sedang genggam itu. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak nakal, anak gojek, anak tidak istilahnya menangis, itu mereka memiliki semua tujuan. Ini nanti muaranya kemana? Muaranya adalah kita bagaimana mendisiplinkan siswa untuk kita mengetahui apa sih keinginan mereka itu. Kemudian hanya kita ya yang bisa mengontrol diri. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika Bu Roy membujuk Bu Siti untuk membuka, kan nggak mau. Nah, itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang seperti itu. Next. Kemudian perubahan paradigma tadi erat kaitannya dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Ada 4 ilusi ya untuk teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dari Dr. William Glasser teorinya. Kemudian apa sih itu disiplin positif? Tadi sudah budaya positif sudah saya terangkan.
Nah, untuk disiplin positif adalah belajar mengontrol diri untuk melakukan hal-hal baik sesuai hati nurani dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Artinya begini, kata disiplin itu selalu maknanya itu negatif. Disiplin itu kan karena kita mematuhi aturan dan takut kalau kita tidak memenuhi aturan kita bakal dihukum. Itu disiplin. Tapi kalau disiplin positif itu kita melakukan hal-hal sesuai dengan hati nurani dan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah dari orang lain. Contoh, masuk ke dalam siswa masuk ke kelas tepat waktu, itu karena kontrol diri mereka sendiri, disiplin budaya dari dalam diri mereka sendiri tanpa diperintah oleh gurunya, mereka sudah paham. Nah, itu namanya disiplin positif. Dalam disiplin positif ini sebelumnya dimaknai ya, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna disiplin dalam konteks budaya kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini disiplin positif. Jadi dia ini penuh kesadaran sendiri tanpa melihat bahwa kalau dia tidak melakukan itu dia tidak akan dihukum. Dia kalau melakukan itu dia akan mendapatkan penghargaan. Itu mereka lakukan atas dasar dari kesadaran diri mereka masing-masing dan penuh tanggung jawab. Ini namanya disiplin positif. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya motivasi yang kita tumbuh dari dalam diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Dengan motivasi ekstrinsik itu datang dari lingkungan, dari orang lain, dari luar diri anak itu sendiri. Contoh dari guru, dari peraturan sekolah, dari lingkungan orang tua, lingkungan sekolahnya, lingkungan belajar dan teman-temannya. Itu motivasi ekstrinsik. Next. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu ada yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian guru memaksa, murid menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Contoh, kalau kita belajar sedang memberikan pembelajaran di kelas, kita tidak boleh, kamu gitu aja nggak bisa, itu tidak boleh ya, karena bisa menurunkan mental anak. Jadi bagaimana anak itu merasa nyaman, bahkan ketika kita memberikan pembelajaran di dalam kelas, kemudian ada penghargaannya, tidak efektif ya, merusak hubungan atau sifat iri, ini dengan identitas gagal, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ranking ini juga tidak dibenarkan karena ada ranking 1, ranking 2 sampai seterusnya. Itu juga sebenarnya itu adalah hukuman dengan identitas gagal. Kemudian perampasan menghargai dirinya sendiri. Next. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensinya, ada penguatan jangka pendek, ada perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus nanti timbulnya respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian ini yang paling pas diterapkan adalah restitusi. Restitusi ini adalah salah satu cara bagaimana kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Ya, nanti di belakang diterangkan. Ada murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ada fokus pemecahan masalah jangka panjang, ada murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah restitusi. Sebenarnya restitusi ini sering digaungkan dalam istilah dalam Merdeka Belajar saat ini. Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, jika anak sering terlambat sekolah, anak tidak pernah mengerjakan PR, itu bagaimana cara kita pendekatan kepada siswa
siswa agar mereka memperbaiki kesalahan mereka itu dengan cara adalah restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Contoh, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya, kan ditanya dulu. Ada segitiga restitusinya. Ada cara tanya jawabnya, kemudian ada mengelola emosi mereka agar mereka itu menjawab kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Bukan menebus tapi belajar. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ini adalah suatu tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Contohnya ini ya, seorang guru itu ada 5 posisi kontrol yang harus dipunyai seorang guru. Salah satunya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita semua diharapkan itu mencoba menjadi seorang manajer. Ya. Kalau penghukum itu kaitannya dengan negatif ya. Contoh, misalnya ada 3 pemakai atribut lengkap satu pacara. Untuk posisi kontrol seorang guru yang penghukum pasti bilang, kamu kok tidak membawa atribut? Sekarang kamu berdiri di sini selama 5 menit karena tidak membawanya. Itu adalah kita posisinya sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contoh, ada siswa nih yang tidak mengerjakan PR, ya. Kita bilang sama dia, kamu kok tidak mengerjakan PR? Nanti kamu tidak naik kelas loh, seperti itu. Itu adalah contoh guru sebagai mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalau teman ini rada santai ya. Kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, loh kamu kok nggak mengerjakan, seperti itu. Jadi dia tidak menghukum, dia tidak membuat merasa bersalah, tapi posisinya hanya sebagai seorang teman. Nah, ini juga mungkin tidak begitu sesuai ya. Kemudian pemantau ini selalu menyelidiki, kamu sudah berapa kali nggak mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian manajer, kalau manajer ini kita pengontrol yang paling baik. Contohnya kalau melanggar, kamu sudah berapa kali, apa konsekuensinya, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, itu manajer. Kita bertanya, kemudian menanyakan konsekuensi, kemudian kita menawarkan untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Ini posisi manajer yang paling ideal dalam posisi kontrol seorang guru. Kemudian motivasi perilaku manusia diadai dosen ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang didorong oleh keinginan di luar dalam diri murid itu sendiri, dari guru, dari aturan, dan dari lingkungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kita murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik yang datang dari luar dirinya sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Diharapkan tujuan disiplin dari positif itu sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang kita inginkan, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Siswa juga begitu Bapak Ibu. Dalam dia berbuat perilaku di sekolah, mengerjakan PR, disiplin, patuh, aturan, atau dia tidak melakukan yang kita suruh, itu ada 5 kebutuhan dasar dari siswa untuk mendasari kenapa mereka berperilaku seperti itu. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kita semua berperilaku untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Contoh,
misalnya seorang murid tidak mengerjakan PR, itu di sana kebutuhan hidupnya apa? Yang satu mungkin dia kepengen bebas, yang kedua dia ada motivasi senang, ada penguasaan dan seterusnya. Jadi itu semua dasar perilaku manusia itu didorong oleh 5 motivasi kebutuhan hidup dalam diri manusia itu sendiri, baik itu dilakukan oleh guru maupun dilakukan oleh murid. Baik, untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai pondasi kita untuk berperilaku. Ya, yang pertama yang paling utama adalah profil pelajar Pancasila tadi, ya. Beriman dan bertakwa Allah, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, seperti itu. Kemudian dari IBO Primary Years Program, untuk nilai kebajikan universal adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada 19 karakter yang dari IBO. Kemudian ada petunjuk hidup dan keterampilan dasar hidup, ada the 7 essential virtues, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. The virtues project, yaitu project nilai-nilai kebajikan. Next. Untuk lebih menerapkan disiplin positif, kita lihat dari standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional ini mengemukakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Belajar sepanjang hayat berarti mulai dari kita bayi sampai kita nanti pada waktunya kita biasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Next. Ini sudah tadi ya, lanjut mas. Oke, terus sampai next. Saya ulang kembali ya. Next. Tumpuk. Next mas. Next. Nah, ini tadi ya 5 profesi kontrol restitusi, ada penghukum, guru ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendisiplinkan siswa menggunakan posisi kontrol yang bagaimana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Lari-lari. Halaman. Itu jujur sekali ya. Lari di halaman. Itu paling jujur, itu kita selalu jadi penghukum. Tapi mindset Bapak Ibu nanti juga semoga besok-besok kita sebagai manajer. Tidak hanya manajerial, tapi ketika ada kita menawarkan opsi tawaran tadi, bocah memilih untuk dulu. Itu sudah di lapangan seperti ya, oke baik. Seperti itu ya, Bu. Apakah pernah membuat rasa bersalah sama murid? Misal murid melakukan kesalahan, membuat rasa bersalah itu kayak gini. Kalau kamu tidak belajar, kamu nanti nggak naik kelas lagi. Ancaman ya, membuat rasa bersalah. Pernah posisi sebagai teman? Pernah nggak? Ayo kalau kamu garap, jangan seperti itu. Yang itu temannya. Jadi nggak ada penghukum. Pemantau ini selalu menyelidiki. Kamu sudah berapa kali tidak mengerjakan? Sudah 5 kali. Kamu kemarin juga nggak masuk, kemarin nggak masuk. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, manajer ini paling ideal. Tapi ini adalah rasa bersalah. iya, ini penghukum membuat rasa bersalah. Lanjut, next. Nah ini sudah lanjut. Ini tumpuk-tumpuk saya. Nah, setelah kita disiplin positif, kita masuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kalau mau masuk tahun ajaran baru, kita berdiri pertama kali di depan siswa pada tahun ajaran baru. Pasti pertama kali yang kita utarakan adalah membuat kesepakatan kelas agar setahun ke depannya kita belajar nyaman antara siswa dengan murid. Nah itu
siswa dan guru apa yang kita inginkan agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berpihak pada siswa dan siswa merasa nyaman selama setahun ke depan. Itu dari mulai awal kita membuat keyakinan kelas dulu, kemudian diagnosis siswa, kira-kira bakat minat mereka seperti apa, kan gitu Bapak Ibu. Coba kamu gambar cita-cita kamu apa, kemudian kamu gambar di sini kamu pengen jadi apa. Itu salah satu tes diagnostik ketika kita akan memulai pembelajaran di awal tahun selain membuat keyakinan kelas. Next. Di kelas selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak peraturan bulannya sekali itu udah keyakinan, gak sepakatan, yaitu peraturan. Sedikit contoh gini, kamu masuknya sebelum jam 7, oke, ditulis ya, ditulis bersama-sama. Kemudian bagaimana kalau misalnya tidak mengerjakan PR atau tugas, bagaimana? Seperti ini Bu. Nah, itu adalah atas dasar kesepakatan antara guru dan siswanya. Sedikit tapi mereka tetap ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Kalau tidak dilibatkan itu namanya peraturan, ya, bukan kesepakatan. Lanjut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi tadi yang sudah saya sampaikan, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini tadi sudah saya tanya ya, bagaimana Bapak Ibu mengambil posisi kontrol jika anak melakukan kesalahan sebagai penghukum, pembentukan kesalahan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat, gitu. Namanya segitiga restitusi. Next, nah, ada cara-cara untuk kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kamu kok mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Tentunya ini biasanya guru BK ya, bimbingan konseling, tapi bisa diterapkan di sekolah dasar, wali kelasnya boleh. Menanyakan, kamu kok melakukan hal itu kenapa? Tanyakan alasannya. Setelah menanyakan, mereka pasti bercerita kan. Tentu kalau di anak-anak sekolah dasar kan sering temannya berantem atau bagaimana, kan dipanggil ya Bu ya. Kenapa melakukan itu? Mereka bercerita. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Selain kamu misalnya bully-bullyan sama temannya, dia mesti bercerita. Kemudian kalau seperti itu, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Tentunya tidak kan? Tidak, mesti dia jawab tidak. Nah, kalau tidak, next lagi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu, ini nanti untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah tadi dengan pertanyaan. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat pertama ketika kita mau masuk pembelajaran awal tahun. Kemudian kalau seperti itu dia menjawab, nah kira-kira kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu namanya segitiga restitusi. Untuk memperbaiki kesalahan dengan menanyakan keyakinan, memvalidasi kesalahan, dan untuk menstabilkan identitas. Dia ini berbuat seperti itu kenapa? Ingin jadi seperti apa? Itu namanya segitiga restitusi. Ada yang bertanya Bapak Ibu dari sini? Paham ya? Ya. Lanjut Mas. Oke, tadi sudah ini ya, ada menghukum, membuat kesalahan, next tunggu ini. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Tadi saya sudah terangkan. Pertama harus kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Manajer, kalau misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk segitiga restitusi ini tepatnya menjadi seorang manajer dalam menangani kesalahan seorang siswa. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa mendengarkan hal-hal mungkin suara saya cempreng karena mungkin kemarin pas
tag video itu kan tidak begitu jernih. Mungkin bisa diputar, Pak Adi. Enggak, sebenarnya tidak. Tadi Ibu dengar laporan dari guru bahasa Inggris, Bu Siti. Sepertinya kamu dalam masalah ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi saya tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya malas Bu, karena soalnya sulit-sulit. Apakah kamu tidak memahami pelajaran bahasa Inggris? Iya Bu. Baik, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi atas permasalahan ini, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Apakah kamu tahu kalau kamu sekarang berada dalam masalah? Iya Bu. Ya, itu bisa lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan diri kamu sendiri, sehingga sekarang kamu berada dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama-sama. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum menunjukkan. Kita harus mengerjakan tugas dan menghormati buku. Oke, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Dan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Iya Bu. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama-sama. Dan kamu akan berlaku dengan lebih baik lagi. Saya akan selalu mengerjakan tugas dengan baik Bu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan menemui di sini dan meminta maaf. Baiklah, kalau begitu kamu menemui di sini. Baik Bu, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindun, murid kelas 5. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sulaiha karena sudah mengingatkan saya mengenai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Saya berjanji akan selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Sulaiha. Mendapat laporan dari teman-temanmu, sepertinya kamu dalam masalah ya. Apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi saya membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Apakah menurutmu membuang sampah sembarangan itu bukan suatu masalah? Masalah Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kamu merasa senang melakukannya, tapi yang kamu lakukan itu adalah merugikan diri kamu sendiri dan orang lain karena membuat lingkungan menjadi kotor. Iya Bu. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum menunjukkan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Dan ketika kamu membuang sampah sembarangan, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang selain merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama, dan kamu berperilaku lebih baik lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya Bu, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Bagus kalau begitu. Silahkan kamu lakukan. Baik. Iya Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Walimatul Wardani, murid kelas 5. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sulaiha karena sudah mengingatkan saya mengenai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Saya berjanji akan selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dan tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih Bu Sulaiha. Ya. Artinya begini. Contoh kasus aja ya, coba pause aja. Ini seorang murid kelas 5. Namanya Hindun, ya. Maaf ya Bu, Hindun kelas 5. Hindun ini tidak mengerjakan PR bahasa Inggris, kemudian dipanggil oleh Bu Siti yang mengajar bahasa Inggris. Nah, ketika Bu Siti mengeluhkan Hindun tidak pernah mengerjakan PR, saya panggil Hindun. Yang pertama yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Tadi memvalidasi kesalahan yang Hindun lakukan. Seperti ini contohnya kira-kira dialog yang menurut saya ingat. Hindun, saya mendapatkan laporan dari Bu Siti, guru bahasa Inggris, bahwa kamu tidak pernah mengerjakan PR. Apakah betul? Kemudian Hindun menjawab, betul Bu. Kemudian saya menjawab lagi, bertanya lagi, kenapa kamu tidak melakukan mengerjakan PR? Apakah sulit? Apakah kamu tidak suka bergurunya? Ataukah kamu tidak paham? Ada pertanyaan yang saya tanyakan ajukan kepada Hindun. Kemudian Hindun menjawab lagi, soalnya sulit dulu, seperti itu. Nah, itu saya adalah memvalidasi kesalahannya Hindun, seperti itu. Setelah memvalidasi kesalahannya Hindun, saya bertanya keyakinan yang sudah disepakati. Saya bertanya kepada Hindun, baik, kamu sudah melakukan kesalahan itu, tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Saya tanya itu, karena tadi ya segitiga restitusi tadi memvalidasi kesalahan, yang kedua menanyakan keyakinan. Kemudian Hindun menjawab, tidak dulu, tidak itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian setelah itu saya menstabilkan identitas. Baik, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kamu melakukan hal itu pengen menjadi apa? Nah, kemudian kedepannya apa yang kamu lakukan? Kemudian Hindun menjawab, saya akan memperbaiki kesalahan dulu, saya akan meminta maaf kepada Bu Siti dan tidak akan mengulanginya lagi, dan saya kalau ada tugas saya selalu akan mengerjakan. Nah, itu namanya kita menstabilkan identitas. Nah, kemudian saya mengutarakan lagi, baik, silakan kamu lakukan, temui Bu Siti. Seperti itu. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Contoh kecil, dia tidak pernah mengerjakan PR. Next. Kemudian tanggapan siswa ini setelah ini saya upload juga di demonstrasi kontekstual karena ada pertanyaan, ada dua kasus yang harus ditampilkan. Yang pertama ini kasus A dan B itu saling berbeda. Nah, ini tanggapannya Hindun, anak kelas 5, dia menyadari kesalahannya dan berterima kasih karena sudah dituliskan kembali. Kemudian dia kemudian dia pergi ke Bu Siti untuk meminta maaf. Next. Nah, sama kasus yang kedua, ini ada Aulia, seorang murid kelas 5 juga. Aulia ini seorang murid kelas 5 juga. Kemudian dia selalu membuang sampah sembarangan, mengotori lingkungan kelasnya. Kemudian dia tidak pernah mengerjakan tugas. Dikeluhkan oleh semua teman-temannya, sehingga saya memanggil, Bu, itu loh Aulia selalu mengotori. Nah, saya panggil, saya melakukan segitiga restitusi. Kemudian saya tanya untuk memvalidasi kesalahannya. Kenapa kamu dipanggil di sini? Apakah kamu punya masalah? Dan dia menjawab, iya Bu, seperti itu. Kenapa kamu dipanggil? Saya membuang sampah sembarangan. Itu menstabilkan, memvalidasi kesalahan yang sudah Aulia buat. Kemudian setelah itu saya menanyakan segitiga restitusi yang kedua, itu apa? Menanyakan keyakinannya. Keyakinannya adalah kenapa kamu melakukan itu? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Apakah itu atas dorongan kamu sendiri atau bagaimana? Dan dia menjawab tidak Bu, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian saya bertanya lagi,
Nah, kalau tidak sesuai, apa yang akan kamu lakukan? Saya menstabilkan identitas. Dia menjawab, saya akan membuang sampah pada tempatnya, saya akan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan kelas dan seterusnya. Itu cara segitiga restitusi yang yang bisa diterapkan oleh seorang guru dari siswa karena melakukan kesalahan. Next, nah, ini Aulia juga menanggapi ya. Kenapa setelah itu dia menanggapi? Kadang itu siswa kalau sudah dipanggil gurunya kan dia, apa ini Bu Ekalis, namanya ini seperti itu ya, atau malah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita, insya Allah kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah pada anak yang melakukan kesalahan, insya Allah mereka itu pasti tanggapannya adalah positif. Jika tanggapan mereka positif, akan menimbulkan atau menciptakan budaya positif seperti itu. Next, ada pertanyaan? Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin masing-masing dari Bu Guru coba posisi kontrol pengalaman Bu Guru saat menerapkan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru itu apa saja? Mungkin ada yang mau bercerita sedikit? Enggak, Bu. Saya hanya mau bercerita banyak saja di kelas yang saya ajar ya. Itu ada anak yang memang usilnya bangsa. Tiap hari itu pasti ada anak, salah satu teman yang nangis dibuat karena keusilan dia, nah, seperti itu. Ini termasuk kontrol yang bagaimana saya tidak tahu, tapi setiap kali saya masuk kelas itu langsung saya berikan penekanan motivasi bahwa Mas, hari ini tidak boleh mengganggu teman ya, hari ini jadi anak yang baik ya. Saya selalu melakukan penguatan seperti itu dulu kepada anak itu. Tapi kemudian setelah beberapa jam kejadian itu akan terulang lagi. Dan saya sering menanyakan seperti itu, ingin sedikit menelisik apa sih sebabnya karakter yang seperti itu. Tapi memang justru penguatan karakter seperti itu saya yakin itu sumbernya malah dari rumah. Karena kita itu berinteraksi di sekolah hanya beberapa jam saja ya. Saya yakin karakter seperti itu justru itu efek dari rumah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengatasinya? Bahkan anaknya sendiri itu ketika kita menerapkan tadi manajerial itu, dia justru untuk yang restitusi terakhir itu dia memberikan tanggapannya justru cukup Pak Ibu. Nah, jawabannya malah seperti itu. Itu kasus yang saya alami. Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Kembali lagi dari awal tadi, kita melakukan sesuatu itu ada dorongan dari intrinsik dan dari ekstrinsik. Dari ekstrinsik itu tadi seperti lingkungan, belajar, lingkungan rumah, orang tua, teman, dan dari di luar dari dirinya sendiri itu namanya motivasi ekstrinsik. Dengan motivasi intrinsik adalah motivasi kita melakukan perilaku kita itu berdasarkan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada murid yang, Bu aku dihukum baik, gitu, seperti itu kan, itu mungkin karena itu tadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru ini. Kira-kira kita bisa menjadi apa? Sesuai dengan kondisi pada saat itu, ya kan? Pak, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Bisa jadi penghukum. Baiklah, kalau kamu tidak bisa dikasih tahu ya kamu sekarang dihukum. Nah itu boleh posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi yang paling ideal adalah sebagai manajer tadi. Jadi kita menerapkan posisi segitiga restitusinya tadi, ada memvalidasi kesalahan, kemudian ada tadi menanyakan keyakinan, dan yang terakhir ada menstabilkan identitas. Nah itu restitusi yang paling baik, yang paling ideal harus seorang guru yang harus dilakukan. Tapi tadi kembali lagi ke 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai seorang teman, ya. Itu kita terapkan yang mana sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Tadi ya, karena perilaku manusia
dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Contoh tadi Bu Siti, dia nggak mau melepaskan barang berharganya, karena ya itu motivasi intrinsiknya dia menjaga barang berharga yang ada di genggaman agar tidak beralih ke orang lain seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin kasus yang lainnya, mungkin Bu Wahyuni, Bu Amin ada. Kalau Bu Amin mengambil posisi kontrol pada murid ini biasanya seperti apa? Bu Maya? Kalau Bu Sofina ada tanggapan posisi kontrol seorang guru? Kalau saya memposisikan diri sebagai guru ini selama ini menjadi manajer Bu, hanya saja dalam melaksanakannya itu belum sepenuhnya melaksanakan sebagai segitiga distribusi. Hanya saja kalau identifikasi masalah sudah saya laksanakan, yang tahapan kedua itu belum saya laksanakan Bu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin pelan-pelan ya, karena memang menciptakan budaya positif ya, disiplin positif di sekolah itu memang perlu proses tahapan yang agak panjang. Tahapan proses yang agak panjang. Ketika kita menerapkan disiplin supaya mereka itu sadar dari dirinya sendiri itu perlu proses. Jadi tidak hanya ayo masuk ke dalam kelas yuk sebelum jam 7. Kalau tidak ada budaya yang positif seperti itu, angel, susah seperti itu ya. Jadi susah menumbuhkan disiplin agar mereka dengan sadar, dengan kesadaran dirinya sendiri melaksanakan disiplin positif, budaya positif itu kita harus pelan-pelan karena memang tidak langsung simsalabim harus menimbulkan budaya ini. Makanya kita sebagai seorang pendidik juga harus mampu untuk menciptakan bagaimana menumbuhkan budaya positif, disiplin positif pada diri siswa itu termotivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan termotivasi untuk tadi yang sudah saya terangkan untuk menerima penghargaan atau supaya menerima reward atau supaya dipuji gurunya. Tidak, mereka akan melakukan budaya dan disiplin positif untuk mereka sendiri dari dalam diri mereka sendiri, sehingga kalau semua siswa dengan sadar melakukan hal tersebut maka akan tercipta budaya positif dan disiplin positif di lingkungan belajar sekolah, sehingga jika hal itu dapat terwujud maka pembelajaran akan lebih menyenangkan, siswa akan lebih nyaman, lebih aman. Tentunya semua itu pembelajarannya berpihak kepada siswa, gurunya hanya sebagai penjaga kami sebagai fasilitator, semua berpihaknya kepada siswa. Dan jika budaya dan disiplin positif itu sudah tumbuh dalam diri setiap warga sekolah, baik itu murid, guru, kepala sekolah, semua warga sekolah yang ada di sekolah, maka lingkungan belajar, lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan itu akan tercipta. Mungkin ada tambahan lainnya? Mungkin dari siapa? Bu Eka? Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tanggapannya adalah untuk kegiatan hari ini sudah bagus mengenai penerapan segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Kemudian untuk yang terakhir ini ya, standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif. Ini semua terkait dengan warga sekolah, baik itu guru, bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, warga sekolah yang ada di dalam lingkungan sekolah, dan siswa itu sendiri. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian itu ada kepribadian yang baik yang ditiru oleh siswa-siswanya. Kemudian kita seorang guru yang dapat menuntun siswa, kemudian menuntun kodrat yang ada pada siswa. Seorang guru
yang menghargai siswa, kemudian seorang guru yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah itu profesional ya, yang kompetensi profesional dan sosial yang baik. Sosial yang baik dalam arti kita sebagai guru juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitarnya. Dimana untuk proses kelancaran pembelajaran, dimana guru ini mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita ini seorang among, Bapak Ibu, among bagi siswa. Kita among yang dimana kita harus bisa menuntun kodrat yang ada pada siswa, bukan menuntun dasarnya ya, tapi menuntun lakunya siswa agar mereka ini bisa berperilaku sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Kemudian among tentu saja mengambil posisi seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Sebelumnya kita ada tanggapan lain sebelum kita mengakhiri pertemuan? Tidak ada ya. Terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ibu Wahyuniti Atmada selaku teman sejawat dari Ibu Sulaika. Saya menyambut baik implementasi budaya positif sekolah. Saya bersyukur mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang gratis. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Sulaika tentang budaya positif cukup jelas, mudah dipahami. Sudah dipahami. Sebelum mengikuti diseminasi ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa. Namun setelah ini, saya akan mempraktekannya di kelas saya, terutama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya senang memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Saya akan segera mempraktekkan pula segitiga restitusi untuk menemukan solusi menangani siswa yang indisipliner, berusaha menerapkan posisi diri sebagai teman dan manajer untuk menuntun siswa dan menumbuhkan karakter baik mereka. Sukses terus Ibu Sulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.